Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Masih di bab 2 trigonometri, kita pelajari materi yang keempat. Materi keempat masih berbicara tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang kita pelajari coba penerapan konsep perbandingan trigonometri. Perbandingan trigonometri dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kontekstual. Contoh 1. Puncak suatu menara mercusuar yang tingginya 24 meter dapat dilihat dari sebuah kapal dengan sudut elevasi 30 derajat. Berapa jarak kapal tersebut dari menara? Bagaimana penyelesaiannya? Jadi ada menara, ya, katakanlah garis vertikal ini adalah menara yang tingginya adalah 24 meter. Kemudian ada sebuah kapal, apa saya gambarkan dengan titik. Kapal. Nah, yang ditanya adalah berapa jarak kapal dengan menara. Ketika sudut elevasinya 30 derajat. Elevasi sudut lihatnya itu 30 derajat. 30 derajat. Jaraknya berapa? Kan seperti itu. Nah, kita bisa memakai hubungan nilai tan atau perbandingan trigonometri tan, yaitu tan di sini tan 30 derajat, tan dari sudut kapal berada. Tan itu desa, depannya sudut 24, sampingnya adalah D yang garis merah ini. Berarti D itu adalah 24 per tan 30 derajat. Nah, D berarti sama dengan 24 per tan 30 derajat. Berapa tan 30 derajat? Sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3 itu bisa dituliskan akar 3 per 3. Berarti menjadi 24 di per akar 3 per 3. Nah, berarti ini kan dibagi pecahan. 24 dibagi pecahan. Berarti dikali pecahannya dibalik. 3 menjadi di atas, akar 3 jadi di bawah. Berarti ketemu D sama dengan 72 per akar 3. Nah, supaya penyebutnya enggak bentuk akar, berarti dikalikan akar 3 per 3. Akar 3 per akar 3. Jadi yang akar bawah yang penyebut akar 3 dikali akar 3 itu 3. Yang atas 72 kali akar 3, 72 akar 3. Kalau disederhanakan, 72 dibagi 3 itu 24. Jadi ketemunya 24 akar 3. Jadi jarak kapal dari menara adalah 24 akar 3 meter. Selanjutnya, contoh 2. Dua siswa dengan tinggi badan yang sama, yaitu 160 cm, sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Siswa pertama berdiri tepat 9 meter di depan siswa kedua. Jika sudut elevasi siswa pertamanya 60 derajat dan siswa kedua 30 derajat, berapa tinggi tiang bendera tersebut? Jelas ya. Jadi misalkan ini garis horizontal adalah tanah, ya, datar, digambarkan sebagai bidang datar. Nah, kemudian ada anak siswa berdiri di depan siswa yang lain. Kemudian ada tiang bendera. Anak di sini tingginya adalah 160 cm atau 1,6 meter. Ini siswa 1 yang berdiri di sini, kemudian di depannya siswa 2. Nah, kemudian siswa pertama berdiri 9 meter di depan siswa kedua. Berarti ini jaraknya adalah, warna merah ini adalah 9 meter. Kemudian sudut elevasi siswa pertama. Elevasi itu kan melihatnya kan dari mata, berarti dari atas. Nah, kita asumsikan ini adalah mata. Kemudian sudut elevasinya 60 derajat. Dan siswa kedua sudut elevasinya 30 derajat. Siswa pertama A, siswa kedua misalnya kakinya itu A, kemudian matanya itu B, C, D. Di sini tiang bendera sampai
bagian dari tiang bendera, masih dalam tiang bendera. F. Kemudian ini puncaknya, puncak bendera. Ya, AB itu tinggi siswa 1, CD tinggi siswa 2, AC jarak antar siswa, ya, AC jarak antar siswa, EG tinggi tiang bendera, EG itu tinggi tiang bendera. Tinggi siswa 1,6 meter. Begitupun tinggi siswa yang kedua 1,6 meter juga. Jarak antar siswanya 9. Yang ditanya adalah EG, tinggi tiang bendera. Berdasarkan gambar kita peroleh tan 60. Kita lihat di sini tan 60. Tan 60, tan itu desa. Berarti apa? FG per FB. Kalau FG, FG ini kan bagian dari tinggi tiang, FG. Berarti apa? Tan 60 dikali FB. Berarti tan 60 itu akar 3. Akar 3 kali FB. Ini persamaan pertama. Kemudian dari tan 30, tan 30 di sini, tan itu desa, FG, sekarang FD, karena 30 derajat. Berarti kalau FD-nya, FD, F sampai D, itu berarti FB yang hijau ditambah BD. BD tidak lain, panjangnya sama dengan AC, sama-sama 9. Berarti bisa ditulis FB ditambah 9. Nah, berarti kalau FG itu tan 30 derajat dikali FB plus 9. FG tan 30 derajat berapa? Sepertiga akar 3 dikali FB plus 9. Jadinya sepertiga akar 3 kali FB plus, kalau sepertiga akar 3 dikali 9 itu 3 akar 3. Ini persamaan yang kedua. Ini FG, ini juga FG. Persamaan 1, persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan dari FG persamaan 2, kita bisa peroleh FG sama dengan FG. FG persamaan 1 sama dengan FG persamaan 2. Berarti apa? Akar 3 FB sama dengan sepertiga akar 3 FV ditambah 3 akar 3. Yang ada FB-nya dipindah ke kiri, sepertiga akar 3-nya dipindah ke kiri. Jadi akar 3 FB dikurangi sepertiga akar 3 FB, sama dengan 3 akar 3. Nah, kurangkan ini. Akar 3 itu kan bisa ditambahi 1 kan, atau dikalikan 1. 3 per 3. 3 per 3 akar 3 FB dikurangi sepertiga akar 3 FB. Supaya bisa dikurangkan, diubah ke bentuk pecahan. Kemudian baru bisa dikurangkan, 3 per 3 dikurangi sepertiga, 2 per 3 akar 3 FB sama dengan akar 3. Berarti kalau FB adalah 3 akar 3 dibagi 2 akar 3. 2 akar 3 nya pindah ke kanan. Bisa ditulis 3 akar 3 dibagi 2 akar 3 per 3. Dibagi pecahan berarti dikali dibalik, ya, bisa dicoret. Jadi ketemu 9 per 2. Dari persamaan 1, FG kan akar 3 FB. Berarti akar 3 kali 9 per 2 sama dengan 9 per 2 akar 3. Nah, EG adalah tiang bendera, tinggi tiang bendera. Itu adalah EF plus FG. EF itu setinggi siswa yang memandang, yaitu 1,6. Dan FG-nya tadi 9 per 2 akar 3. Jadi inilah hasilnya. Nah, jadi ada banyak masalah konseptual yang bisa diselesaikan dengan menggunakan perbandingan trigonometri. Materi hari ini cukup, silahkan kalian catat di buku catatan, kemudian latihan buka tugas di menu ruang sinau. Pak Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.